Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Nida Fadilah, NPM 13011911171, tutor 3 grup A. Kali ini saya akan melakukan reflex and coordination test. Nanti tuh dia meliputi physiological examination dan pathological examination. Alat yang saya butuhkan yaitu palu reflex dan probandus. Ini tuh bisa reflex, dimana saya akan memfleksikan tangan pasien lalu menaruhnya di atas perut. Otot yang kita tuju berada di daerah C5 sampai C6, harus ditekan karena ototnya dalam. Hasil yang kita harapkan yaitu terjadinya kontraksi pada bicep dan fleksi pada elbow. Lakukan pada sisi sebelahnya, bisa reflex pada pasiennya normal. Nah, ini tuh tricep reflex, nanti posisinya kita bakal mengfleksikan elbow-nya 90 derajat dan mengelevasikan sendi pada elbow. Nah, nanti kita memposisikan tendonnya itu 1-2 jari dari bagian ulnar, udah ketemu nih tendonnya, lalu diketuk, lakukan pada sisi sebelahnya juga. Hasil yang kita harapkan yaitu kontraksi pada tricep dan ekstensi pada elbow. Tricep reflex pada pasien normal. Nah, ini tuh brachioradialis reflex. Nanti posisi tangannya ini supination slightly dan pronasi slightly, dilindungi oleh tangan karena posisinya dalam. Hasil akhirnya terjadi kontraksi pada brachioradialis dan fleksi pada elbow. Lakukan pada sisi sebelahnya. Brachioradialis reflex pada pasien normal. Nah, ini tuh knee jerk reflex, dimana hasil yang kita harapkan terjadinya ekstensi reflex pada lower leg. Tendonnya itu 1 jari di bawah patella sebelum tibia. Lakukan pada sisi sebelahnya, knee jerk reflexnya normal. Nah, ini tuh Achilles tendon reflex, dimana kita memposisikan kaki pasien di atas kaki sebelahnya, lalu memposisikan secara dorsofleksi agar terekspos bagian Achilles maupun gastric cranius. Hasil akhirnya terjadi kontraksi pada gastric cranius dan plantar fleksi, lalu diketuk, lakukan pada sisi sebelahnya. Achilles tendon reflex pada pasien normal. Ini tuh superficial reflex, dimana kita membuka bagian perut pasien lalu memposisikan base dari hammer dilus gitu dari bagian lateral ke bagian medial secara downward. Nanti hasil akhirnya terjadi kontraksi pada abdominal rectus ataupun umbilicus bergerak ke arah stimulus. Orang yang gemuk itu agak sulit ditemukan. Superficial reflex pada pasien normal. Bebas. Babinski reflex, di mana saya akan memegang bagian pergelangan kaki pasien, lalu saya akan men-stretchkan bagian base dari hammer dari bagian lateral aspek dari sole ke bagian across dari head of metatarsal 2. Hasilnya itu biasanya jempolnya itu bakal naik, sisa dari jempolnya itu jari-jarinya itu bakal turun. Babinski reflex pada pasien ini normal. Kedok's reflex, di mana saya akan melakukan stroke dari bagian base of hammer di bagian lateral aspek dari dorsal foot dari posterior ke bagian anterior. Ini kita stroke-nya itu sampai kelingking aja atau metatarsal 5. Lakukan pada sisi sebelahnya juga. Hasil refleksnya itu sama seperti Babinski. Kalau pada pasien ini Kedok's refleksnya ini normal. Open hand reflex, di mana saya akan memfleksikan jari tengah dan telunjuk seperti pada video di bagian tulang proksimal tibial dari atas ke bawah sampai bagian edge distal dari tibia. Hasilnya itu sama seperti Babinski reflex. Kalau pada pasien ini normal. Gordon reflex, di mana kita akan memencet belly dari bagian otot gastrocnemius dengan kekuatan yang rendah. Responnya ini sama seperti Babinski, akan terjadi reflex gitu. Lakukan pada kaki sebelahnya juga. Gordon reflex pada pasien ini normal. Skiver reflex, di mana kita akan memijat tendon Achilles pada pasien, lalu hasilnya itu akan terjadi reflex response sama kayak Babinski reflex ya. Kalau skiver reflex pada pasien ini normal. Rossolimo reflex, di mana kita akan melakukan perkusi di bagian anterior aspek dari plantar pedis menggunakan base dari hammer. Pathological response itu terjadi kontraksi pada jari-jari pasien. Hasilnya itu berlawanan dengan Babinski. Lakukan pada kaki sebelahnya juga. Rossolimo reflex pada pasien ini normal. Mendel back throw, di mana kita akan melakukan perkusi di bagian anterior aspek dari dorsal pedis menggunakan base dari hammer. Nanti ketuknya bisa dari metatarsal 2 sampai 5. Hasil patologiknya itu terjadi kontraksi pada jari. Jangan lupa untuk lakukan pada kaki sebelahnya. Kalau pada pasien ini Mendel back throw-nya itu normal.
Hoffmann-Tromner reflex di mana kita menggunakan jari tengah pasien dan didudukkan dengan kedua tangan kita. Nanti kita menaik atau menurunkan kukunya ke atas maupun ke bawah. Kalau Hoffmann ke bawah, Tromner ke atas. Hasilnya itu kontraksi. Kalau pada pasien ini normal, jangan lupa untuk lakukan pada tangan sebelahnya juga. Glabella reflex di mana kita ngetap-tap di antara kedua alis sebanyak 8 kali. Kalau pasien ngedipnya itu lebih dari 8 tidak normal, kalau kurang dari 8 normal. Kalau pasien ini glabella reflexnya normal. Palmomental reflex di mana tesnya itu menggunakan bagian telapak tangan, nanti digoreskan menggunakan base dari hammer dari proximal ke distal. Lalu abnormal response itu terjadi kontraksi pada mental muscle. Efeknya itu ipsilateral, jadi kalau kanan ke kanan. Terus ini juga tesnya ke bagian tangan berikutnya juga. Kalau pada pasien ini normal. Snot reflex, dimana saya memposisikan tangan saya di bawah hidung, ditekan. Abnormalnya itu bibirnya maju. Kalau pada pasien ini normal. Itu namanya Grabs reflex, dimana nanti saya akan memposisikan tangan pasien secara supinasi, lalu saya akan menggenggam tangan pasien seperti ini. Abnormalnya itu pasien akan menggenggam tangan saya. Lakukan pada sesi selanjutnya. Kalau pada pasien ini normal. Itu Brudzinski tipe 1 di mana kita akan memfleksikan kepala pasien ke kanan dan ke kiri. Abnormalnya terjadi fleksi pada kaki. Untuk nuchal rigidity ini fleksikan kepala pasien ke bagian sternum. Lihat ekspresinya bila nyeri. Abnormalnya kalau pada pasien ini normal. Itu Brudzinski 2 bisa dibarengin sama Kernigsen. Untuk Kernigsen sendiri elevasikan kaki sekitar 130 derajat. Untuk Brudzinski 2 kita perhatikan kaki sebelahnya terjadi fleksi atau tidak. Untuk abnormal Kernigsen itu kurang dari 130 derajat, pasien akan merasakan nyeri. Kalau pada pasien ini normal. Itu Brudzinski sign tipe 3 di mana kita ngepres bagian tulang zigomatik. Hasil akhirnya itu akan ada terjadi pergerakan pada bahu ataupun tahan nyeri kalau pada pasien normal. Ini tuh Brudzinski sign tipe 4 di mana kita akan ngepres bagian simplicis pubis. Hasil akhirnya terjadi fleksi pada lutut. Kalau pada pasien Brudzinski sign tipe 4-nya normal. Nah, ini tuh Lassie sign. Kita posisikan kaki pasien ke atas sekitar 70 derajat. Abnormalnya itu pasien merasakan tahan atau nyeri di kurang 70 derajat. Nah, ini itu pada pasien normal. Setelah pemeriksaan, saya menyimpulkan bahwa pathological reflex maupun physiological reflex pada pasien ini seluruhnya ini dalam keadaan normal, sehingga saya menyimpulkan pasien memiliki neurological examination-nya ini normal. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.